Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol fi ba'din ma'asil furuji, di dalam menerangkan sebagian maksiat-maksiatnya farji. Farji itu apa kakek? Pak Janis tidak paham pula. Alat kelamin. Jadi farji itu artinya tuh celah. Celah atau yang membuat celah. Nah, itu begitu kurang lebih. Faroja itu benggang. Mana bahasa Jawanya? Benggang itu berarti Waalaikumsalam. Berarti menggang. Nyukit loh bagi baratnya. Nah, itu namanya farji. Kata asli maknanya farji ya. Nah, furuj itu jamak dari kata-kata farji. Terobos. Nah, alat buat terobos atau terobosannya. Nah, gitu ya. Itu begitu. Nah, terus selain bahas masalah ini cuma sebagian loh yang diterangkan di sini nanti. Waalaikumsalam. Wa fi ba'di hadis zina, dan di dalam menerangkan hukuman-hukumannya orang-orang yang berzina. Gitu ya. Tapi ini untuk hukum fikih loh ya. Jangan diterapkan kita di Indonesia loh. Andai kan nanti apa? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk kita tahu supaya kita tidak melakukan ini. Dan terus saya pesan, kalau kita nanti tahu ini, ya jangan untuk nuding-nuding kawannya. Wow tuh begini, nanti begini, ya enggak usah. Hukum tuh nak untuk kita dewek, gitu ya. Kalau kita untuk nuding orang lain, kita enggak tahu lah, siapa tahu orang itu nanti malah entah apa masalahnya sudah dimaafkan oleh Allah, kan kita enggak tahu. Nah, itu ya. Makanya tidak boleh untuk ngato-ngatoin orang lain. Dan kemarin kita di depan sudah tahu, barang siapa ngato-ngatoin dosanya orang lain yang terdahulu, kita tidak akan mati sebelum kita dijatuhkan oleh Allah melakukan dosa yang kita kata orang lain tadi. Nah itu ya. Jadi tidak usah untuk ngato-ngato orang lain. Kita ngaji itu untuk belajar diri kita sendiri supaya semakin baik, supaya kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa mimma asil farji, dan itu sebagian daripada maksiat-maksiatnya farji, alat kelamin lah itu azina, yaitu zina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sudah bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zina, sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang berzina itu ya'tuna, akan didatangkan. Siapa orang-orang yang zina? Yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Tasta'alu, dengan apa namanya tuh? Mencorong atau berpijar atau menyala, ya, apa furujum, alat kelamin mereka, menyalanya naron, dengan api neraka. Nah, itu. Jadi kalau besok di akhirat, jangan di sini loh ya. Dari dunia loh. Ini andai kan kok di dunia dikasih ini, nah sudah aman dunia. Nah ini sayangnya besok tuh di akhirat. Nah, ya. Lah ini sampai kok kita ndak takut, ya kan? Itu besok di akhirat tuh kasih tanda sama Allah, itunya menyala Pak Lubi. Wah, ya kan? Dan selain itu dituweng orang seluruh dunia dari Nabi Adam hingga yaumul kiamah. Kira-kira macam mana lah Pak Rosa. Nah, ya. Nah itu makanya kita ada seperti ini. Jadi suatu saat besok Pak Agus di syuting, wow kan enggak yang aneh-aneh baik. Waduh itu duduk ngaji, tapam tidak duduk kan gitu.
hadir. Kan seru juga. Lah kalau di syuting lagi di gelap-gelapan terus melakukan ini tadi ya coba. Ya kan? Nah, itu syutingannya di gelap-gelapan umpama ya kan. Musuhnya Pak Mukhlis tidak ada sayangnya. Kalau ada seru ini. Nah, itu begitu ya. Jadi salah satu kita datang ke tempat ngaji seperti ini ya. Itu salah satu maksudnya tuh besok kita tuh biar keren di sisi Allah tuh. Jadi kita mencari ridhonya Allah tuh bagaimana sih maksudnya? Nah, ini Pak Rozak seperti ini dipandang, mencari perhatiannya Allah supaya Allah tuh rela puas ridho nengok kita, oh ya duduk ngaji. Pak D ngaji. Nah, itu seperti itu. Lah, terus orang-orang yang berzina inilah besok. Yang dulu-dulunya umpama kok kita sama-sama ndak tahu ya kan. Pernah melakukan itu di antara kita sudah disimpan baik. Kita mengharap kepada Allah supaya nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak dibeginikan ini. Tujuannya mahsyar, tujuannya hisab itu li taubih. Taubih itu istilahnya apa ya? Untuk menghinakan manusia itu. Dihinakan, dipermalukan di seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Karena kita harus berusaha hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kita hisab diri kita sendiri. Yang dulunya tidak baik, macam mana kita semakin baik. Setidaknya mengurangi. Nah, atau sedikit demi sedikit bertambah baik. Nah, itu seperti itu. Bagaimanapun caranya. Nah, kalau masalah cara itu terserah kan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang di dunianya itu berzina dan kebetulan tidak bertobat kepada Allah dan kebetulan tidak Allah ampuni, maka besok di akhirat itu alat kelaminnya menyala api muruk. Masya Allah, tidak bisa bayangkan. Yuk Rafuna kan ndak ini Pak tadi, cuman nengok dari jauh. Kan gitu tadi akadnya, bukan ini. Wah, ini sudah ngeri ini, dosa besar ini, ndak boleh ya. Menyala. Nah ya. Lah, karena nanti dihisab atau di mahsyar itu taubih, artinya tuh Allah menghinakan orang itu supaya terhina karena perbuatannya orang itu di dunia. Yu'rafu maka diketahui. Bainal yu'rafu maka diketahui atau dicireni atau ditandoi siapa orang-orang yang berzina tadi, bainal khalaiki di antara para makhluk binat seni furujihim dengan bacinnya atau bau amisnya atau anyirnya alat kelamin daripada mereka. Wes pokoknya gak sanggup, dekat orang tuh gak sanggup. Ya itu. Yushabuna, ditarik atau menarik siapa malaikat ala wujuhim atas wajah mereka ilan nari kepada api neraka. Jadi wajahnya itu dicelup-celupkan di neraka, lup. Tidak bisa bayangin. Makanya Allah tuh bilang di Al-Quran, jangan kok zina yang kira-kira dekat tuh nggak usah. Wala taqrabu. Dekat tuh jangan. Apalagi kok melakukan. Jangan macam orang-orang yang aneh-aneh itu. Oh, yang nggak boleh tuh dekati, kata Pak Agus kan. Berarti kalau itu boleh, wah ngawur. Lah itu ya. Nah, takrobu tidak boleh. Tapi kalau yang goblok ngartikannya, yang dilarang sama Allah tuh mendekati. Kalau zinanya tidak apa-apa, itu gobloknya orang. Suruh ngaji tidak mau, ya kan? Iceknya tuh baca artinya tuh Pak, apa? Pak Lupi, ya kan? Goblok kau tengok ngerti? Wala takrobu. Kau jangan dekat-dekat dengan zina itu. Mantek ngawur itu, mantek ilegal itu. Qala al-mu'allif rahimahullah
wa nafa'ani bi ulumil fitarin amin ya rabbal alamin. Nah, itu begitu ya. Jadi yuskabu, nah wis pokoknya kita ndak tahu tuh ndak apa-apa. Yang tahu tuh ya fadl dari Allah. Yang ndak tahu kalau kita ingin tahu sama derajatnya dengan orang yang tahu. Nah, gitu ya. Jadi besok di akhirat itu orang-orang yang tahu, orang-orang yang alim itu dengan orang-orang yang cinta dengan beliau itu sama persis. Wong pengumumannya tuh begini Pak Janis. Mana orang-orang yang alim. Duduk dia dulu. Kemudian pengumumannya apa? Dan orang-orang yang senang dengan dia atau pengikutnya. Man ikut wae. Makanya jangan kira orang-orang yang ngaji kok goblok. Justru yang pinter itu enggak payah pening masuk surga kok, Pak. Coba kan orang yang ngalim-ngalim, dadak belajar ngaji mondok, menghafalkan ini itu. Saya kalau bisa milih-milih, tapi enggak mau lah, saya tetap milih yang ini dulu. Enggak, Pak, enggak jadi aku kalau itu. Tetap milih yang berilmu lah ya kan itu. Cuman maksudnya begini, jangan kecil hati gitu loh. Kita ikut menang. Nah, jangan kok kita ikut duduk, nengok wajahnya, dengar suaranya, ikut ngajinya. Lah kawan kita yang nggak kenal sama guru kita, itu besok dapat syafaatnya guru kita, karena kawan kita tadi. Kita ngaji dengan beliau, kita punya kawan. Kawan itu Islam ya, tapi orang Islam ya. Dia dari kecil sampai besar, pokoknya nggak pernah baik lah. Anggaplah begitu. Nah, walaupun begitu, kalau dia kok kenal Pak Rozak, kawannya Pak Rozak tetap masuk surga. Nah, tetapi Pak Rozak besok yang nyari, saya malas suruh nyarinya. Saya berharap tuh ya balik tahu tempat asalnya, jangan kesasar. Adik kesasar tidak balik pula. Ya. Nah, nanti kan bawa alamat toh, Mas. Jadi selain daripada mereka bacin atau istilahnya tuh baunya minta ampun di hadapan para makhluk itu, karena keluar dari verjinya itu bau yang tidak karu-karuan, itu juga wajahnya nanti dicelup-celupkan ke dalam neraka, ditarik ke neraka. Dafaida dakhalu, maka ketika masuk siapa orang-orang yang zina tadi kepada neraka, yaksu memberi pakaian kepada mereka orang-orang yang ahli zina, siapa malakun, para malaikat memberi pakaian duruan dengan baju zirah minan nari, dari api neraka. Setelah masuk ke neraka itu nanti dikasih pakaian kebesaran dari api neraka. Tapi tidak usah pengen punya Pak Lupi yang ini ya. Baju besi dari api neraka. Lawa doa, andaikan kok diletakkan apa diruzani, pakaian apa diruzani, pakaiannya orang yang zina tadi, ala jabalin, di atas gunung, la asbaha, tentu akan menjadi apa gunung tadi, jadi itu roma dan debu yang berkeping-keping. Itu ditaruh di badannya orang itu tadi. Cuman kalau masih berani seralah. Saya tuh cuman tugasnya memberi berita Pak Agus. Tugas saya memberi berita, menyampaikan berita gembira kepada yang taat. Ya, berita ancaman seperti ini bagi yang tidak taat. Namun masih ada yang tidak taat, masih begitu ya terserah. Nah, masih berani terserah ya. Kalau alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sungguh luar biasa ya. Yang pertama itunya menyala api. Yang kedua setelah menyala api keluar enggak karu-karuan baunya. Setelah itu dia dimasukkan ke neraka. Setelah masukkan ke neraka dikasih pakaian besi yang dari api neraka. Yang pakaian itu tadi andaikan kok diletakkan di gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Setelah seperti itu, sumayakulu, maka lalu berkata siapa malakun malaikat, ma'asirasya zayaniyati. Zia niati. Ya itu, wahai orang-orang yang berzina gitu, bukan zabaniyah.
Oh, Zabaniyah ya. Ini titiknya dua ya? Hah? Titiknya kok dua? Ini dua ya? Tapi di situ satu ya Bang ya? Wahai para malaikat. Oh iya ya. Malaikat Zabaniyah yang tukang mengadab ya. Ma'asyiru Zabaniyati, wahai para malaikat Zabaniyah. Uku uk ukuan. Di sini ikwau. Ikwau. Uyuna. Kok ada alifnya Bang? Iya, ada baris bawah. Ikwau. Apa makna situ? Zabaniyah. Kalian malaikat zamannya sudutlah ya. Sudutlah. Sudutlah oleh kalian semua mata pezina. Sundut itu berarti di cucuk tuh ya? Sunduk. Tusuk ya. Nah, susah nian. Tuh. Nah. Kalau nak masih nak seralah. Kalau yang dulu macam mana lagi yang terlanjur dulu ya. Nah, kalau sekarang sudah tahu jangan Pak Lupi ya. Nggak usah coba-coba lagi. Ya kalau dulu taruhlah katanya penasaran ya kan. Ya kalau sekarang sudah tua, sudah punya dewek ya kan. Ya nggak usah lagi. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi malaikat Zabaniyah dikasih perintah untuk menjongkel atau menusuk matanya orang-orang yang berzina tadi. Bima samiro, dengan paku-paku minarin dari api neraka. Masya Allah. Paku untuk nyongkel mata dari api neraka. Kamana dorot, seperti melihat apa uyunahum, mata mereka, ilal harami, kepada keharoman. Wagelu, dan membelenggulah atau menalilah kalian semua aidiyahum, kepada tangan-tangan mereka, kama madat, seperti memanjangkan siapa orang-orang yang zina tadi, ilal harami, kama madat, seperti memanjangkannya tangan-tangan tadi, atau maksudnya ngerayangilah. Apa bahasanya? Ngerayapi. Ilal harami, kepada keharoman. Nah, jadi ketika seperti itu ya matanya dicucuk, terus tangannya ditali, wakoyadu, dan juga ditali arjuluhum, kaki-kaki mereka, kama masat, seperti berjalannya apa kaki tadi, ilal harami, kepada keharoman. Fayaf'aluna, maka lalu mengerjakan siapa malaikat Zabaniyah bihim, dengan para orang-orang yang berzina tadi, dalika, dengan perintah tadi. Dzukira, diterangkan apa dalika, demikian keterangan hadis ini. Siapa Al-Asamar Kondi, yaitu Syekh Asamar Kondi fil Jawahiri, di dalam kitab Al-Jawahir. Ya, Jawahir itu artinya intan ya. Di kita tuh sama-sama tidak tahu, tapi ini untuk kita sendiri ya. Jangan untuk nuduh-nuduh orang lain, jangan untuk ngina-ngina orang lain. Akibatnya kalau kita menghina orang lain yang dulu pernah berdosa, kita ingat-ingatin terus dosanya, maka di pelajaran yang depan kemarin, kita tidak akan mati sebelum kita melakukan dosa yang kita ejek tadi. Nah, ingat enggak kemarin? Nah, itu ya. Itu makanya enggak usah. Andai kan kita tahu ya sudah, ajak we ke jalan yang baik, tapi jangan dihina-hina. Nah, seperti itu ya. Itulah hukuman bagi orang-orang yang berzina. Cuman sebagian, masih banyak lagi. Dan ada lagi itu 40 hari 40 malam, itu amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan 40 ke samping kanan, ke samping kiri, ke samping depan, ke samping belakang, ikut menerima daripada adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya yang tidak diterangkan di sini. Ya, jadi kita hindari. Jadi salah satu daripada akibat itu bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan bahkan kalau kita tidak paham, bisa menjadi dosa jariyah. Nah, itu ya. Contoh kemarin,
kita berzina, perempuan tuh meteng, hamil, kita tinggal pergi pula 5 bulan 6 bulan baru kita datang, sudah hamil 6 bulan baru kita nikahi. Setelah nikah keluar anaknya perempuan, ya kan? Kita pula anak nekat jadi walinya, padahal kita tidak punya hak wali. Nah, karena malu Pak Agus, kita lah yang mewali, tidak ngomong, akhirnya nikahnya tidak sah. Anak kita jadi berzina terus hingga dia meninggal. Anaknya anak zina lagi, terus mas entahlah. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Nah, bukan gara-gara hukum nikah. Gawe ini awalnya tadi ngetengi uang tadi loh Mas Gendor. Nah, ya. Nah, jadi itu ya. Pokoknya latihan. Yang sudah ya sudah, yang belum kita latihan untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil wati, dan juga termasuk dosa atau maksiatnya farji yaitu wat'i. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.